Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengucapkan kalimat tahmid, yakni kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah dengan membaca kalimat salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan jaga pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatidz, yang saya hormati para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muallimin dan juga seluruh jajaran kepengurusannya, dan juga bapak-bapak, hadirin, hadirat, adik-adik semuanya. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi wasilah semakin tambah keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, insya Allah, yang seharusnya jadwalnya guru kita Ustaz Raden Abdul Malik, cuman beliau berhalangan hadir, maka pada malam hari ini saya gantikan. Insya Allah temanya itu adalah bulan Rajab, karena memang malam ini masih termasuk bulan Rajab. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang mana kita sudah tahu, di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan waktu dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Dan kemudian kata Allah menjelaskan kepada kita, dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, ada 4 bulan yang dimuliakan, yang disebut dengan kategori minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini terdapat di surah At-Taubah ayat 36. Nah, kemudian 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu apa saja? Nah, maka Rasulullah SAW memberikan rincian kepada kita semua, sebagaimana di dalam hadisnya beliau mengatakan, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Kata Nabi, sesungguhnya waktu atau zaman telah berputar sebagaimana mestinya, dan hal itu ditetapkan pada hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian kata Nabi, as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut, arba'atun, ada 4 bulan hurumun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mana 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Kata Nabi, 3 bulan secara berturut-turut, 1 bulan terpencil. Apa maksudnya? Dijawab oleh Rasulullah SAW di dalam kalimat berikutnya, salasun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah secara berturut-turut itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Itu kan 3 bulan berurutan. Habis Syawal pindah ke Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah ke Dzulhijjah, habis Dzulhijjah tahun baru, yaitu bulan Muharram. Ini 3 bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk bulan Rajab. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajabu mudarrul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Dan bulan Rajab pun termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah biasa diagungkan oleh Bani Mudhar. Wa rajabu mudarrul ladzi
yang sudah biasa diagungkan oleh Bani Mudhar. Nah, ini bulan Rajab terdiri di antara Jumadai wa Sya'ban, Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Nah, jadi bulan Rajab ini adalah termasuk kategori bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa perintah dari Rasulullah? Di bulan Rajab ini kita diperintahkan meningkatkan intensitas ibadah dan kebaikan kita. Ibadahnya dirajinkan lagi, ditingkatkan lagi, kemudian sedekahnya ditingkatkan lagi, kemudian berjamaahnya, syukur kalau sama puasanya ditingkatkan lagi. Kenapa? Kata para ulama, ini bulan Rajab ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Makanya dalam doa juga, Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah usia kami menuju bulan suci Ramadan. Jadi kata para ulama, kenapa kita harus meningkatkan intensitas ibadah dan amal kita di bulan Rajab? Sebagai latihan untuk menjelang datangnya bulan Ramadan. Kalau sekarang kita sudah terbiasa karena dilatih tadi, maka ketika datang bulan Ramadan tidak keberatan lagi karena amaliyahnya sudah biasa. Karena yang berat itu biasanya karena dadakan. Misalnya Pak Ketua DKM lagi liburan, kemudian main badminton, kagak pemanasan, emang biasanya juga kagak pernah main, lah besoknya pegal-pegal Pak, ya. Mainnya cuma 10 menit, pegal-pegalnya bisa 1 minggu, bahkan sampai manggil tukang urut. Nah, karena itu dilakukan secara dadakan. Nah, tahu enak ya kalau digoreng dadakan. Nah, kalau ibadah gak bisa, harus melalui tamrinan atau latihan. Nah, bulan Rajab ini adalah latihan, ya, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, supaya nanti di bulan Ramadan tidak kaget. Segala bentuk ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan mudah kita untuk melaksanakannya karena kita sudah membiasakan diri mulai saat ini untuk menjalankan ibadah dan juga amaliyah sunnah yang lainnya. Bapak-bapak dan hadirin hadirat adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang salah satunya ada peristiwa yang sangat bersejarah buat kita semua. Nah, peristiwa itu tiada lain adalah di Isra dan Dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang terkait dengan waktu Isra dan Mi'raj itu terjadi Pak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terjadi perselisihan tentang kapan sih Rasulullah SAW di Isra dan Dimi'rajkan. Tapi kalau kita baca khulasoh atau sejarah-sejarah sebab muasalnya Rasulullah di Isra dan Dimi'rajkan pada tahun itu disebut dengan Amul Huzni ya. Amul Huzni itu adalah tahun kesedihan, di mana Kanjeng Rasulullah SAW ditinggalkan oleh beberapa kekasihnya yang senantiasa menjaga perjuangan dakwah Rasulullah. Nah, maka Rasulullah bersedih, disebutlah Amul Huzni. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Kanjeng Rasulullah, maka dipanggillah Rasulullah dengan melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi meskipun para ulama berselisih pendapat kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, meskipun di kita sudah ditetapkan tanggal 27 Rajab, sehingga di kalender juga merah, ya kita nggak berangkat kerja. Tapi ada yang menarik bahwa memang dalam waktu kapan Isra Mi'raj terjadi perselisihan, tapi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kebenaran daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kalaupun nggak
ketahui secara pasti kapan itu Isra wal Mi'raj, tapi semua ulama menyatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang benar adanya. Kenapa? Karena peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, ada nih ayat Al-Qurannya. Adik-adik jangan ngobrol ya, sayang ya. Dengerin dulu. Nanti dikasih hadiah sama ketua TKM ya. Yang pertama, peristiwa Isra itu dalilnya salah satunya ada di surah Al-Isra ayat 1. Dan peristiwa Mi'raj itu dalilnya salah satunya ada di surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Nah, ini dalil yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Isra itu apa sih Isra? Kan dua kata itu, Isra wal Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam. Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Udah aman belum ya Palestina sekarang ya? Mudah-mudahan aman ya. Nah, kemudian ada peristiwa Mi'raj. Kalau Mi'raj apa? Naik dari mana? Dari Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit dunia, langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, jasadnya sama ruhnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tuh dalilnya. Subhanalladzi maha suci zat yang asra telah memperjalankan itu ladzi bi'abdihi kepada hambanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, lailan pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang mana masjidil aqsa itu sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi masjidil aqsa itu termasuk kota suci, Pak. Mekah, Madinah, Aqsa itu termasuk kota suci. Bahkan dalam awal-awal Islam itu Masjid Aqsa pernah menjadi kiblatnya umat Muslim. Benar ya? Coba baca dari sejarah ya. Sampai 3 kali ganti ke Masjid Aqsa, dipindah ke Ka'bah, balik lagi Masjid Aqsa, pindah lagi sampai sekarang Ka'bah Baitullah yang ada di Mekah menjadi kiblatnya ibadahnya umat Muslim. Nah, Masjidil Aqsa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam ayat tadi dikatakan di Masjidil Aqsa sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kalau kita baca surah At-Tin ada kalimat wattini wazzaitun. Nah, itu kan sumpahnya Allah. Sumpahnya Allah dengan buah tin dan buah zaitun. Ini tin dan zaitun itu adalah dulu kata kalau sekarang itu adanya atau jadinya itu adalah di sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Nah, jadi perjalanannya Rasulullah dari Mekah ke Palestina, yang mana Rasulullah mengendarai buruk ya saat itu. Nanti buruk akan dijelaskan di dalam hadis. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa Isra. Nah, kemudian setelah sampai di mana? Di Palestina, Rasulullah kan sholat 2 rakaat. Bahkan dalam riwayat sholat bersama para anbiya wal mursalin. Maka disitulah Kanjeng Rasulullah naik ke langit pertama, langit kedua, langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril aja kagak ikut karena sudah tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berjumpalah Kanjeng Rasulullah dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Kanjeng
Rasulullah jasad dan ruhnya naik berjumpa dengan Allah di dalam surah An-Najm ayat ke-13 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah, itu dalilnya. Surah An-Najm ayat berapa tadi? 13 sampai ayat 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia yaitu pada Nabi Muhammad SAW nazlatan ukhra telah melihat dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Jasadnya, ruhnya berjumpa langsung dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, yang mana itu di sidratul muntaha, di dekatnya ada surga sebagai tempat tinggal. Kemudian arti berikutnya, Muhammad melihat Jibril ketika sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Nah, ini salah satu dalil bukti bahwa Rasulullah SAW betul dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti setelah pulang dari mi'raj oleh-olehnya buat kita itu adalah pelaksanaan ibadah sholat yang lima waktu. Nah, kemudian di dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu bil buraq wa huwa dabatun abiyatu tawilun fawqal himar wa dunal bagal." Nah, kata Rasulullah, ya, pada saat itu aku diberi buraq. Artinya Allah mendatangkan kendaraan yang namanya buraq kepada Rasulullah SAW. Apa itu buraq? Wa huwa dabatun abiyatu tawilun fawqal himar wa dunal bagli. Itu buraq adalah seekor hewan putih yang lebih besar daripada himar tapi lebih kecil dari keledai. Artinya kuda kecil akan tetapi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya. Ya, sulit untuk kita gambarkan. Pokoknya gambarannya seperti apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kemudian yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Qala faraqibtuhu hatta ataitu baital muqaddas. Qala farabatuhu bil halqatin lati yarbitu bihil anbiya ila akhiriha. Karena hadisnya panjang, saya bacakan terjemahnya. Kemudian aku mengendarainya, dia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya di tempat para nabi menambatkannya. Aku masuk ke Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku keluar. Malaikat Jibril menghampiriku dan membawakan satu wadah berisi khamar dan satu wadah berisi susu. Jadi Kanjeng Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra ditawarin atau disuguhin oleh Malaikat Jibril, yaitu satu wadah berisi khamar, satu wadah berisi susu. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga beliau memilih sesuai dengan fitrah, yaitu susu. Sehingga dikatakan dalam riwayat itu, seandainya Rasulullah itu mengambil khamar, maka umatnya itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya mabuk-mabukan. Rasulullah milih susu aja, sekarang masih banyak banget yang mabuk-mabukan, benar nggak? Apalagi kalau milih khamar. Nah, kemudian setelah itu, ini buraq membawaku naik ke langit. Nah, dan di riwayat lain dikisahkan bahwa Nabi SAW di Masjidil Aqsa tersebut sholat bersama para anbiya wal mursalin sebelum naik ke langit dengan syariat yang dibawa oleh sholatnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam atau secara turun-temurun. Nah, maka kemudian hadirin wal hadirat semuanya, pensyariatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj yang kita harus patuhi dan jalankan sampai saat ini ialah pelaksanaan ibadah sholat yang 5 waktu. Bahkan kalau mau kita banding-bandingkan antara ibadah sholat dengan ibadah-ibadah yang lain, itu ibadah sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung memanggil Kanjeng Rasulullah naik ke langit Sidratul Muntaha, kemudian langsung diberikan pensyariatan sholat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pelantara malaikat Jibril memberikan wahyu. Nah, ini salah satu bukti bahwa sholat itu adalah amalan yang paling utama. Makanya kalau bapak-bapak baca kitab Safinah, di dalam syarahnya itu dikatakan bahwa ada 2 amalan yang utama bagi manusia, dan dari 2 amalan ini tetap yang paling utama adalah amalan batin. Dan amalan batin itu adalah nilai-nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sebelum menjalankan syariat keislaman, ini orang yang masuk agama Islam harus meyakini dulu akan kebesaran ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutlah ilmu keyakinan atau ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ini yang paling utama. Nah, kemudian setelah ilmu tauhid, amalan batin yang paling utama masih dalam kitab Safinah, itu dikatakan amalan yang paling utama yang kedua adalah amalan batin. Tapi dari sekian amalan zahir, dari sekian banyak amalan zahir, yang paling utama adalah ibadah sholat, kan begitu. Makanya ini sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat, tapi langsung disyariatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini amalan sholat atau ibadah sholat jadi kunci setiap amal kita ya. Dia dikatakan berpahala amal ibadahnya orang lain, seseorang atau kita, apabila kita tidak melakukan ibadah sholat. Kita baik selalu memberikan sebagian rezeki kita, namanya sedekah, tapi kita tidak sholat. Misalnya, saya mah kagak sholat sedekah mah rajin. Nah, kalau saya kagak sholat saya bantu tetangga mah sering. Nah, maka itu ibarat, tadi ada tuh Kiai Aweng tuh di statusnya, ada tuh masukin bola keluar lagi, masukin nunduk keluar lagi. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa seolah-olah kita meyakini itu ada pahalanya buat kita, tetapi nanti di hadapan Allah ketika disidang semuanya, kan yang pertama disidang sholat. Ketika sholatnya itu tidak ada, maka amalan yang lain pun punah semuanya, gak bakalan ada. Ya, karena kunci daripada setiap amal kebaikan kita itu adalah ibadah apa? Ibadah sholat. Makanya jangan sampai kita melalaikan yang namanya ibadah sholat, atau apalagi meninggalkan. Benar nggak? Melalaikan aja tidak boleh. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, kan begitu. Apalagi sampai berani-beraninya ninggalin ibadah sholat. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kita hidup di dunia ini kan udah tahu dalil yang populer ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Katanya begitu ya. Saya hidup di bumi ini tiada lain adalah untuk nyembah sama Gusti Allah, tapi disuruh ibadah susah banget ya. Nah, itu. Ini artinya bahwa sholat itu adalah amalan yang paling utama yang betul-betul harus kita jaga. Makanya di dalam hadis dikatakan, awwalu ma yuhasabul 'abdu min 'amalihi sholatuhu. Yang paling pertama perkara yang akan dihisab dari abd, dari seorang hamba, dari kita manusia, min amalihi, dari amalnya, sholatuhu, itu adalah sholatnya. Jadi nanti ketika kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, setelah kita dibangkitkan kembali dari kubur kita, maka yang paling pertama dari amal kita yang akan ditanya dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholatuhu, sholatnya. Nah, maka kata Nabi di dalam kalimat berikutnya, fa in sholuhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka nyata-nyata itu orang beruntung dan ia akan
selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya baik, sholatnya sah, ketika sholatnya sesuai dengan syaratnya, rukunnya dan lain sebagainya, ya, maka diterima oleh Allah itu sholatnya. Maka orang yang diterima sholatnya nanti di akhirat akan mendapatkan aflaha wa anjaha, akan mendapatkan keberuntungan dan akan mendapatkan keselamatan. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Dan barang siapa yang sholat dan jika sholatnya itu rusak, wa in fasadat, dan jika rusak itu sholat, faqad khaba wa khasara. Waduh, nyata-nyata dia menjadi orang yang celaka dan orang yang merugi. Kenapa? Senumpuk-numpuknya amalnya dilakukan di dunia, baik itu sedekahnya, baiklah kebaikan-kebaikan yang lainnya selain sholat. Nah, maka tapi dia tidak melakukan sholat, itu amalan tidak akan membuahkan apa-apa. Kenapa? Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Jika sholatnya ditinggalkan, rusak, tidak diterima oleh Allah, maka seluruhnya akan rusak sehingga ia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Itu rugi kalau kita tidak menjalankan ibadah sholat. Makanya adik-adik kalau sholatnya harus rajin, subuhnya, zuhurnya, apalagi asarnya, apa lagi? Maghrib berapa rakaat? 5. Oh, 3. Kalau isya berapa rakaat? 2. Lah, bukannya 2. Kata Pak Ustadz Robi katanya 2. Kalau asar, kalau isya 4. Kalau subuh 2. Kalau subuh tahiyatnya ada berapa? 1 apa 5? Oh iya, 1. Udah pinter ya. Jadi nanti adik-adik di rumah atau di masjid laksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, bareng sama orang tuanya. Nanti orang tuanya diajak, Pak, Bu, ayo sholat ya. Karena kata guru ngaji, sholat itu hukumnya wajib. Kalau dikerjakan dapat besek. Iya, dapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat. Iya, nanti sampaikan ke orang tua ya, kata guru ngaji, bilangin gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil peristiwa Isra dan Mi'raj, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ibadah yang pokok, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah karena kebodohan saya sendiri. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.